Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama mengucapkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita dan bersama. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat hayat dan sehat dan masih bisa beribadah. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga dikirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan sampai saat kini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan kita pada subuh kini, di mana kita di dalam melakukan aktivitas kita kan banyak. Aktivitas kok adalah disebut dengan amal. Amal kok disebut dengan perbuatan karajo. Tentu karajo kita berbagai macam. Termasuk takah kini kok adalah bahagian dari amal aktivitas. Amal itu berisi perbuatan, tindakan yang kemudian masing-masing tindakan itu mempunyai nilai. Jadi satyo dan wak karajuan itu ada nilai. Dan nilai itulah sebenarnya yang bagi Allah Subhanahu wa taala itu akan diberikan penilaian kepada umatnya. Sia yang terbaik. Sia yang paling ancak nilai. Jadi awak kau adalah akan mendapatkan nilai. Dari nilai itu diberikan balasan. Sana la yelo, sana la baik, maka akan diberikan balasan. Balasan terbaik adalah surga Allah. Tentu bahagian dari aktivitas awak mengisi waktu awak komah mengaji awak. Kita ulang-ulang kaji awak karena memang kita dipanggil, diajak orang yang selalu mau ulang kaji, orang yang taruh baraja, kita diminta, dituntut, ya talibul ilmi basyiril wara. Kita disuruh untuk bergaul dengan orang-orang yang wara. Orang-orang yang wara itu tadi adalah orang yang dirinya tersendiri terlindung dari hal-hal yang haram, yang terjaga dari hal-hal yang terlarang. Jadi bagaimana dengan orang-orang yang taat, orang-orang yang aktivitasnya ibadah, mulai dari perbuatan, kemudian perkataan, termasuk juga pikiran, karena di situ masing-masing ada nilai. Kalau seandainya perbuatannya adalah perbuatan haram, berarti mengerjakan yang terlarang. Dengan orang-orang yang warok, mencoba menjauhkan dirinya, terpelihara diri dari hal-hal yang haram. Jadi itu adalah bahagian dari ikhtiar wa. Bagawa kemudian
hadir di majelis ilmu dengan orang-orang yang selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Kona kita namu adalah orang yang tahu berusaha memelukan diri awak dekan awak ko nak do dan cukui. Anak kada sabui ko harato nak do dan cukui, ko ilmu ndak lo cukui, ko ibadah tentu masih kita pelukan tari. Kita perbaiki tari, kita tingkatkan tari. Itu dek karena kalau wale bergaul dengan orang-orang yang ahli ibadah, dengan orang yang taat, tentu akan tabauan juga. Ikolah bersemangat jawab, termotivasi jauh tari. Itu makanya kita selalu didorong tari untuk bisa bergaul, bermubasyarah dengan orang-orang yang selalu terjaga dirinya dari hal-hal yang terlarang. Ini sesuai kita tidak terjaga diri awak dari hal-hal yang dilarang, karena awak le bergaul jo orang-orang nenelo nampak awak semua orang beribadah aja, zikir aja, taat. Jadi kita tak kata dulu. Tapi kalau saya bergaul jo yang kemudian aktivitasnya otai, caritoe, pikirannya, kalau seandainya negatif ke sadue, tentu akan berpengaruh lo awak. Di mongkonyo ancak awak pai ka surau awak, pai ka musaji awak, ka majlis ilmu, kok ka bagarah awak garah positif. Lalu selanjutnya adalah wajan bin naum. Agak disingkirkan, agak dijauhi lalu, agak dikurangi lalu maksudnya. Kalau seandainya orang ahli ibadah, kalau lalu kurang ini, lah tak biasa. Boleh kalau lalu mau ada tempe keluar, itu memang lalu agak kurang lagi. Oh dia masih lama, masih sedang lasuh. Jadi arah kalian oleh dikurangan lalu, dijauhan lalu dari diri awak. Karena memang kalau seandainya lah kurang lalu, lah banyak ibadah, berarti setiap hari waktu kasadonya adalah produktif dengan ibadah. Ibadah itu sendiri adalah memberikan energi, memberikan kekuatan, memberikan inspirasi. Jadi karena awak berdialog, awak melaporkan kegiatan awak mengaduan ke Allah. Kalau awak mengadukan kepada Allah, Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar. Anang karanda awak, anang keinginan awak, anang aspirasi awak, Allah Ta'ala tahu. Tentu awak melapor, awak mengadu awak ke dan akan memberikan yang akan mampu memenuhi keinginan awak. Pinta awak. Kajian tafsir awak sebelumnya lah dikatakan kalau ada di dalam surah Al-Baqarah, di dalam ayat berapa? Ayat 108, 78. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan perkenankan doa orang yang berdoa. Tapi harusnya apa? Falyastajibuli wal yu'minu bi. Ya tentu penuh dulu permintaan Allah. Atau lakukan ana disuruh. Kalau ana disuruh Allah Ta'ala lah kita penuhi dan kita kerajuan, maka memintalah tadi. Jadi dikurangi lalu. Kalau bisa lalu itu dalam teori lahwak bahasa dalam kajian waktu sebelumnya itu kalau bisa itu 8 sepertiga 24 jam sepertiga berapa? 8 jam. Itulah paling maksimal. Kalau lah ala tutup tak kualeh dikurang aja lah lalu. Di 3 jam dikurang lalu itu ndak lalu di gunung Kamal ndak mau total di pegunungan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bertakarrub, berbagai macam ibadah yang mesti awak lakukan. Karena kalau seandainya lalu awak kau lama benar bakaruh ya saja, tentu istilahnya jatah kesempatan untuk awak beribadah apalagi di tengah malam itu tidak terlaksana. Karena dapatnya awak berkomunikasi dengan Allah, yang lain itu tidak sibuk, yang lain itu sedang lalu, orang sedang sepi, awak isi itu. Awak mendominasi untuk awak
curhat awak untuk bertahajud kepada Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafital laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di tengah malam awak bertahajud kepada Allah, melaksanakan ibadah sunat. Insyaallah awak akan diberikan tempat yang terpuji, maqaman mahmuda. Kemudian alai wahdharis syab'ah wahdharis sib'a, yaitunya kurangilah makan. Kurangi makan berarti lalu dikurangan makan, dikurang lalu dijauhan lalu dak dake aja sampai lalu tu deh dong, dijauhan sampai lalu tu, kemudian dikurang lalu syib'a, yaitunya lapar. Di anuan tu dikurangi jangan sampai kanyang wak, dikurangi kanyang, bukan dikurangi lapar, dikurangi kanyang berarti jam makannya terilai. Jadi untuk awak bisa selalu hari-hari awak diisi dengan mendekatkan diri kepada Allah, pertama bergaul dengan orang-orang yang wara, kemudian tampil lalu wak jauhan, wak singkirkan lalu itu dari diri awak, kemudian awak anuan diri awak kau dari kanyang, wak jauhan wak tinggalkan diri awak dari kanyang. Kalau seandainya pada kanyang tuh berhubung aja lalu aja dia makan batang buah lalu bakar buah. Jadi ada hubungannya. Jadi di sikoko dikaitkan bentuknya untuk awak bisa mengurangi lalu mengko wak tinggalkan atau wak jauhi kanyang. Wak jauhi kanyang itu berarti bukan berarti lapar, tapi jan kanyang benar. Berarti kok makan awak makanlah sebelum litak. Kalau litak benar itu zalim lah. Kemudian berhentilah sebelum kanyang. Kok tak itu teori. Jadi parui jan dipakanyang. Jan terlalu anu bana kapariko, jan parui kaparui je. Jan kadang-kadang kecilnya kasagadonya kok adalah urusan parui. Daripada bercakap galang-galang bencak bercakap jauh. Jadi ternyata di dalam sejarah kehidupan munculnya konflik, munculnya perkelahian ternyata adalah urusan parui. Nah, itu masalah urusan parui. Jadi di siko awak disuruh meninggalkan kanyang, makan awak jangan terlalu kanyang, tapi jangan sampai tidak makan loh. Zalim lo nama itu. Karena makan ko adalah untuk hidup, tetapi hidup bukan sama-sama untuk makan. Jadi di sikoko ada disuruh meninggal makan lo. Boleh lo kaji ko disuruh tinggal makan, enggak. Disuruh itu adalah tinggalkan kenyang, jangan terlalu kenyang. Sebab kalau seandainya kenyang, terlalu kenyang benar, tentu akan berefek kepada matong. Itulah mengantuknya lah. Itu bakal kajago malam ni. Barik kata dia. Kemudian apa mi ketek itu di sana. Mubarid ala darsi la tufarikuhu. Jadi maksudnya adalah selalulah mendekatkan, mengaitkan selalu untuk belajar. Jangan engkau berpisah dari belajar. Aku mengaji kau, jadi selalu awak mendakian diri awak selalu mengisi Jawa Raja. Nak berpisah nih mengaji kau dari awak. Jadi ayo kamu aja awak mengaji, kamu aja awak beraja. Jadi awak menanamkan di dalam diri awak beraja aku dimapun aktivitas awak, di situ ada ilmu, di situ ada beraja. Jadi ilmu kau banyak sumbernya,
banyak kan bisa dapat dawa nampak dawa makhluk Allah ko ada luar biasa. Di situ ada pembelajaran, ada ilmu. Di situ tuh tumbuh kaji dawa. Oh ternyata iko nyuancak luar biasa. Subhanallah, maha suci Allah. Berarti dapatlah dawa ilmu, atau ilmu yang mengandanawa akan kekuasaan Allah. Jadi tidak boleh diri awak kau berpisah dari baraja, dari mengaji. Jadi kama pun awak berjalan, kama pun awak beraktivitas, setiap itu adalah sumber pembelajaran. Baraja awak di situ tu dapat dawa kaji. Diambil dawa kaji. Yang nak berpisah, larangan dari berpisah dari mengaji. Berarti hidup awak selalu berkekalan mengaji. Dia tak boleh ada berhenti mengaji itu adalah mati. Maka kata hadis Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi nang kita mengaji ko mulai dari kita lahir itu sudah tu awak mengaji itu. Bahkan di dalam paru awak, di dalam paru amma awak, dalam paru ibu awak, di situ awak lah mengaji itu. Lah dia janyo bahas banai anan makan di dua awak apa karena di dua awak. Jadi ketika lalai itulah ada di situ tu perintah, malaikat perintah untuk berjalan. Disuruh mengaji, bahasa awak mengaji. Jadi kasadunya kau harus kaji, awak pelajari, dan kemudian sesuatu yang awak pelajari itu membawa awak dakik kepada Allah. Bukannya awak baraja kemudian awak mengaji membawa jauh kepada Allah, tidak. Tapi segala sesuatu dan awak dapatkan ilmunya, yang awak dapatkan kajinya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ba'amang kau selalu awak tidak berpisah dengan ilmu itu. Karena fal ilmu bidarsi qama wartafa'a. Karena kaji itu tadi, ilmu itu tadi, dengan nyoba raja, nyo akan selalu dapat dan kemudian akan selalu meninggikan awak bertambah. Jadi kalau seandainya awak setiap waktu, setiap saat dalam diri awak itu selalu mengaji, selalu baraja, nak berpisah dari baraja, kamu pun awak baraja nama itu. Kini kau kan baraja nama kamu pun baraja, kau mau ulang kaji ke baraja, menganang-anang balik ke diri. Supaya kalau lain awak tari baraja, lain nak berpisah dewa ilmu kodo, nak pisah dewa dari mengaji kodo, maka dengan ilmu dengan baraja, maka kemudian akan dapat ilmu ku tadi. Jadi kalau bisa bahasa buya ringan-ringan mungkin disiko kok. Kalau awak mengaji, kalau awak lain baraja, kalau awak lain kerja buya tu, jadilah kamu orang maja. Kalau nak maja baraja. Kalau awak maja takana sagalo nak lupa. Kalau awak nak baraja lupa sagalo tidak takana apa sih kamu fal ilmu bidarsi qama wartafa'a. Kalau ilmu dengan baraja, apa ilmu kemudian dengan baraja, jo baraja dapatnya ilmu, maka akan selalu berdiri ilmu ko di dalam diri awak. Kemudian tarikh meningkat, wartafa'a meningkat, bertambah tarikh. Tapi kalau seandainya dulu lah, kalau anda mengaji lah, pasti lupa segala yang tak kenal lah. Ya tidak. Tapi kalau seandainya taruh wa ulang-ulang, taruh wa mengajar, taruh wa baraja, maka akan tak kenal segala yang tak lupa. Jadi di situ kalau mencari dari teksnya, fal ilmu bidarsi qama wartafa'a. Ilmu dengan baraja. Jadi ilmu disertai dengan baraja, ini akan berhasil dan terus meningkat. Qoma maknanya di dalam syarahnya adalah hasala, berhasil, wartafa'a meningkat, bertambah. Jadi itulah
yang di anuang kawa dingin kawa maka bagi nama si mudo nama si tarang utakko sebenarnya tentu diharapkan dia selalu rindu nih baraja selalu harap nih baraja. Kalau gitulah noko lah sepuh ko balik yo dulu lang tari diulang kanu disapian baraja di wakatu kete bagaikan moki dete batu baraja di wakatu tuo umpama moki dete iya atakatulah wakini nak kayo lah terasona amo ko kalau umpama ano ko tuo mudo lah teronsong lah masuk pase tuo tuo alun ya mudo lah terlampau tuo alun lah teraso tu lah banyak dia lupa nama ni nak takana tu lewat Jawa lah itu para saya gini dia apa-apa mana lah ya nak amah takah dulu leh ayo teraso no tahu ya wako pengguna mudo tu ketika olah tuo ko yo para lupa na ketika mudo tu apa tahu itu leh kini lah teraso kini kok tahu lah takak dulu tu mungkin tahu jadi apa aja tu tapi bala teraso kini kiro iyo kiro takak ko tuo ko kalau lah tuo ko dia apa bakece gara-gara guru dibaca de guru usolli fardal maghribi dibaca usolli pangalan ubi je bala lah salah danganya dan takana siang-siangnya pangalan au pangalan ubi lah nya maghribi karena wale sadulah kurang pandangaran lah kurang ingatan lah kurang sadue apiti lah wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi kalau lo mau wala bata tambah yo lah banyak berkurang tu baca roe lai yo diulang-ulang lah diulang taruh di kana-kana taruh di sapu-sapu taruh kalau lai diulang itu teori dewa ya lai. Kini ko kalau soal capek dapet ayo ndak lai. Tapi kalau lai dulu ulang yo untuk tong laki juga. Diunyuy tadi kalau gigi aja awak tu lai. Disebutkan bahwa dengan kadar, jadi dengan kadar keseriusan akan didapatkan apa yang diinginkan. Kalau lai sungguh awak, jadi segala kesulitan awak tu, kesulitan yang awak dapetan itu nanti sejauh itulah nanti anan akan dapat. Jadi kalau waktu awak baraja sungguh dalam sungguh tu baraja kemudian sulit awak, yubana lelah, yubana latih, yubana susah. Tetapi sesudah itu dan akan dapat bahwa sejauh mak kesusahan dan suatu tadi itu keberhasilannya. Jadi nan dapat dewa kini itu adalah tergantung dari sejauh mana pengorbanan usaha awak dulu. Kalau apa-apa awak dulu yobana bagilan samwa apa deh yobana latih deh. Sejauh mana pengorbanan awak kesulitan awak dapetan sekadar mah itulah nanti tercapai dewa. Tapi kalau mapai maleh dan apa itu maleh lainnya. Mau ulang kaji sengenek dan takana tentu sengenek. Jadi tergantung kepada tingkat kesulitan dan awak dapetan dulunya dan keberhasilannya sejauh itulah nanti. Itulah teori ternyata. Jadi biqadril kadi tu'tama tarum. Dengan kadar kesulitan dan awak dapetan sejauh itulah hasilnya nanti dan akan awak peroleh dari nawak cita-citakan. Jadi kau cita-cita awak sejauh mana pengorbanan awak untuk bisa mencapai cita-cita awak. Di situ itulah nanti akan terwujud. Kalau ada orang berharap untuk mendapatkan memenuhi cita-citanya, hanya mencari bau sawo untuk meraih mencapai segala mokasui. Sejauh mana nanti pengorbanan inyo lakukan. Jadi
anan akan awak dapat itu tadi ternyata berdasarkan dari sejauh pengorbanan yang awak keluarkan. Maka di hari nan mudo ketika kok kini namoe kan selalu dikatakan ingatlah yang limo sebelum datang yang limo tu. Pertama adalah ingat ketika sehat sebelum datang sakit. Jadi tarasoi dewa apa gunanya sehat tu ketika awak sakit. Tak tadi cerita kalau ingat masa muda sebelum datang dan tua. Tanya tu lah tua awak tak kenal awak. Oh tak aku kalau muda tu bersemangat. Iyo. Tanim khamsan qabla khamsin. Jadi dikana awak diingat awak ketika tadi hidup sebelum datang mati. Kemudian alai muda sebelum tua. Kayo sebelum bansai. Jadi sebelum datang bansai, kalau bansai kamu ngawal angkat baca boleh. Kemudian ketika lapang sebelum datang masuk sampai. Ketika lagi bisa aja kan ya. Diusahakan dimanfaatkan. Kalau sampai kau kawal. Kemudian alai ketika hidup sebelum datang mati. Kalau lah mati nak do lain, nak do nak kadi panggaan lain, nak kado nak kadian lain, lah mati lah bis semua itu. Kalau lah mati lah stop kasadoe, nak do lain, segala karajo awak lah terputus, segala kewajiban awak lah terputus, lah habis. Nah, sebelum itu terjadi, sebelum itu tiba, mangko para lulah kita memanfaatkan itu. Jadi kok rasa masih sehat awak atau dimanfaatkanlah sehat awak baik surau awak kemudian ibadah berjamaah. Kok sangat kayu awak ini dah ada lagi ada peti ke surau awak. Anak kari pelu alai kok pakai AC lai laki AC lai. Nang kabai badek kan kawak kan dia kau. Tu di mana lai? Awak membeli AC tu awak merasa AC itu nak mungkin orang lain tu. Itu contoh. Tapi kok kadang lo AC-nya susah lai. Kalau basi kau dah mamam mana jadi surau je. Surau tu dingin mana basi je. Kalau kau basi lah kau kan ada kan surau lain anu sah. Asyik. Kau kan dah asyik bisa begini. Anu apa nama tu? Setelahnya tapi kau asyik kadang bawali tu pepakari yo tentu sah nama. Lah jadi itulah kira-kira nang kami ingin awak ternyata para lu awak terus bermubasyarah dengan yang warak, dengan orang-orang yang baik, yang selalu terjaga dirinya dari yang haram. Kemudian agak dikurang-kurang lalu. Kalau boleh terasuh ternyata dulu kalau muda tu lalu tu lama. Kini kok lalu kok lama lama lalu pindah tak terlalu banyak lagi. Lah bisa dikurang-kurang mungkin adalah temu mungkin. Kemudian dikurangi kanjang dan sampai kanjang. Kemudian berkekalalah atas ilmu, berkekalan atas belajar dan sampai berpisah para jatuh dari awak. Tak boleh berpisah nih dok. Lain menyatu taruh Jawa. Sehingga di dalam diri awak, di dalam hidup awak, kasadonya adalah orang yang selalu baraja. Jadi mengaji awak, mengambil iktibar awak, mengambil pembelajaran awak, apapun itu. Jadi kok ada disampaikan de orang, walaupun orangnya biasa-biasa, terima. Karena dikatakan oleh Nabi, antara Ali bin Abi Thalib, unzur maqal wala tanzur man qol. Pandanglah anan dikatuan tetapi jangan dipandang sia nama katuan. Jadi jangan diceliak sia nama ecean dan diceliak itu adalah anan kecil. Kalau anan kecilnya itu aja walaupun anan kecilnya itu ada dikecil itu baik elok ambil itu. Walaupun dari sia-sia. Contohnya kini pemulung, ada pemulung. Dia menyampaikan nasihat kawan. Ternyata hidup itu adalah butuh dari kesungguhan kecil kawan. Pemulung contohnya. Dia cara pandang manusia kan dianggapnya anu ya tuh rendah namanya. Tapi di hadapan Allah Taala belum tentu
di hadapan Allah bisa jadi yang terbaik. Nah, karena dipandang Allah Ta'ala itu tidak jabatan akara joe dong. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu siapa yang paling bertakwa. Oh, kena istilah akara joe walaupun untuk kalangan petani atau kasado itu dari pandang manusia aja dah membuat dia buat kelas kok kelas berdasi kelas kerah biru itu manusia yang membuat kelas itu dibuat stratifikasi sosial dibuat kelompok-kelompok itu manusia yang membuat di Allah Ta'ala siapapun itu dari manyo barau mue apu karajoendak dan dipandang itu adalah siapa yang paling bertakwa. Jadi tak katalah doa di dalam awak selalu berkekalan di dalam baraja. Siapapun yang menyampaikan sepanjang disampaikan adalah benar, yang disampaikan adalah baik, kita terima karena kita selalu berkekalan di dalam baraja. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.